Oke, baik, kita doa ya. Kita mulai dengan doa. Untuk yang ketinggalan live-live sebelumnya bisa datang ke YouTube Mimin di nama yang sama, bisa di-subscribe di situ, bisa like, share, dan juga komen-komen. Kita mulai dulu dengan doa ya. Baik. Kita persiapkan hati kita. Kita mohon Tuhan melindungi kita selama acara live ini dan menjaga kita dari segala gangguan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa melawan pengaruh iblis. Tuhan yang Maha Kuasa yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh, yang melalui putra-Mu telah mencampakkan setan seperti kilat, bebaskanlah aku putra-putrimu dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh najis, terutama roh kematian, penyakit, keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan, dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan, dan kesombongan. Perintahkanlah agar setan pergi menjauh dariku, dari keluargaku, dan semua orang yang kucintai dengan kuasa putra tunggal-Mu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kegelapan. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan, terutama yang hadir di live pada malam hari ini. Anugerahilah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami, untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria, doakan kami, para malaikat dan orang kudus, doakan dan berjaga-jagalah bersama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Kita mulai. Ya. Apa sempat keputus ya? Ini bagaimana? Apakah suaranya sudah oke? Apakah musiknya sudah oke? Apakah tidak ada yang keputus lagi? Kopinya Min ya, kopinya sudah beserta Mimin. Oke, kita mulai ya. Min, malam ini kita membahas apa Min? Ya, kita lanjut pembahasan dari buku Father Gabriel Amot. Sebelumnya siapkan kopinya, siapkan snacknya, siapkan cemilan 10-11 agar lebih nikmat. Oke, baik. Kemarin kita telah membahas bagaimana di dalam pengusiran setan ada dua jenis. Yang pertama adalah eksorsis yang biasa dilakukan oleh para pastor yang ditunjuk secara khusus. Nah, dan itu nggak bisa semua pastor. Tentu pastor yang sudah dididik untuk itu dan biasanya belajarnya di Roma. Semasa Father Gabriel masih hidup, beliaulah yang menjadi chef daripada para pastor eksorsis ini. Beliaulah yang melatihnya, tapi beliau sudah meninggal, sudah almarhum ya. Kalau nggak salah Mimin tahun 2012, yang mana kasus-kasusnya banyak diangkat menjadi film-film horor di Hollywood. Ya, tentu namanya film ya pasti banyak dramatisirnya. Jadi ya memang itulah baiknya kita langsung menukik kepada bukunya saja. Jadi kita banyak menemukan fakta-fakta dan kisah nyata yang sesungguhnya. Ya mungkin saja tidak sedramatisir atau tidak semenarik ke filmnya, ya nggak apa-apa. Yang penting kita mendapatkan faktanya, tidak dikelirukan oleh apa sih namanya itu, komersialisasi daripada sutradaranya. Kemarin kita telah membahas tentang yang kedua adalah doa pelepasan dan penyembuhan yang dilakukan oleh pastor selain pastor eksorsis atau di luar pastor eksorsis. Juga para brother, para suster, para frater, bahkan awam bisa melakukan ini. Yaitu doa yang dilakukan dengan sepenuh iman. Ya juga di antara teman-teman semua nanti
Apalagi untuk mereka yang ikut live Mimin sejak awal ya, diharapkan sudah mulai bisa nih doa pendek-pendek, doa kecil-kecil, mengatasi segala gangguan, atau setidaknya ya puji Tuhan jika selama ini belum pernah mengalami gangguan astral apapun, mulai dibiasakan menggunakan nama Yesus di dalam segala hal, baik hal kecil maupun hal besar. Oke, baik. Bukannya 2016 ya? Ya, Mimin lupa. Nanti dicek aja deh ya. Oke, semuanya sudah imbang. Yang hadir pada malam hari ini ada 2.600 orang. Selamat datang. Welcome. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang itu, juga tentang bagaimana peranan doa-doa Bunda Maria yang sangat powerful dan tentu saja mempercepat proses penyembuhan. Kali ini kita membahas tentang bantuan malaikat. Nah, jika ada pertanyaan, Bin, apa saja sih peran malaikat dalam doa-doa pengusiran? Perannya ternyata banyak sekali, Kisanat. Ya. Nah, di depan, terutama di bab 3, kita telah berbicara tentang bahwa malaikat ini memiliki pilihan. Apakah untuk patuh kepada Tuhan atau memberontak terhadapnya. Kita semua sudah tahu ya, yang memberontak terhadapnya pada akhirnya menjadi iblis. Itu yang kita sebut sebagai iblis dengan banyak nama. Apakah Lucifer, apakah Beelzebul, apakah Asmodeus, apakah Legion, apakah Agares, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentu mereka juga memiliki hierarki. Mulai dari setan-setan kroco hingga bosnya. Ya, mungkin kalian sedikit banyak sudah tahu nama-nama itu ya. Nama-namanya sering dipakai di game atau di film-film. Nah, hai Min, hai juga, selamat malam. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan. Malaikat ini adalah makhluk spiritual. Kata malaikat berasal dari bahasa Yunani yang adalah angelos. Arti sebenarnya adalah messenger of God, duta Tuhan atau utusan Tuhan. Nah, mereka adalah makhluk spiritual tanpa materi. Jadi roh murni. Mereka ini adalah bentuk murni dan memiliki tentu saja sifat yang berbeda dari manusia. Karena manusia sifatnya material dan spiritual. Nah, jadi di antara ciptaan Tuhan, kalau kita ingat kembali doa aku percaya yang panjang itu ya, Dia menciptakan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah kita, di mana kita memiliki materi atau tubuh fisik dan juga spiritual atau roh. Yang tidak kelihatan adalah malaikat. Nah, di mana mereka adalah pure spirit atau roh yang murni. Malaikat sendiri, sebagaimana kita tahu, dibagi lagi menjadi hierarki sesuai dengan misi yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Nah, ini pengetahuan yang bagus untuk kita, bahwa malaikat ini tidak bisa bereproduksi dan juga tidak bisa mati. Dan sebenarnya mereka diciptakan langsung oleh Tuhan. Jadi di live-live yang lalu sempat tuh ada pertanyaan, Min, malaikat itu bisa beranak nggak? Ya seperti manusia gitu, bisa kawin dan sebagainya. Nggak bisa. Mereka juga nggak bisa mati. Jadi mereka diciptakan langsung oleh Tuhan. Mungkin ada pertanyaan yang kepo begini, Min, katanya setiap kita dilahirkan punya malaikat pelindung ya? Apakah dengan bertambahnya jumlah manusia, malaikat juga bertambah? Apakah dengan dilahirkan manusia ke dunia, mereka juga diciptakan pada saat itu juga bersama-sama? Jadi
ada manusia baru, ada malaikat baru. Yaitu nanti itu merupakan sebuah misteri ilahi. Kita nggak pernah tahu itu bagaimana. Nah, juga yang menjadi pertanyaan, terus bagaimana kalau kita meninggal? Malaikat kita kemana? Apakah malaikat itu kelak mendampingi orang yang lain lagi setelah kita? Nah, logikanya berarti malaikat pelindung kita ini, jika demikian adanya, maksudnya jika benar dugaan kita seperti itu, bisa jadi dia sebelum mendampingi kita pernah mendampingi manusia lain sebelum kita. Ya, ini pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Tuhan ya. Tetapi baik bahwa kita mulai ingin mengerti misteri-misteri ini ya. Dan mereka juga nggak bisa mati ya. Begitu. Nah, ini dia, kita lanjutkan. Pada saat kelahiran kita, penyelenggaraan ilahi menugaskan masing-masing malaikat untuk melindungi kita. Jadi ada malaikat pelindungnya. Itu tugas khusus mereka adalah melindungi kita, membantu kita, dan bersyafaat bagi kita, agar di akhir hayat kita bisa sampai pada tujuan, yaitu surga. Nah, ini tentang malaikat pelindung. Ya. Hai juga. Lalu bagaimana dengan buku Henok? Buku Henok tidak pernah diakui sebagai buku yang resmi. Ya, jadi dibaca untuk happy-happy aja, nggak apa-apa. Tapi ada loh Min di drakor tentang malaikat, High School Love, judulnya malaikat jadi manusia karena jatuh hati. Ya, namanya film ya, dinikmati aja ya. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Sudah mengerti ya fungsi malaikat pelindung kita masing-masing. Nah, kemudian we have already seen that entire legions of angels have chosen the tragic route of rebellion against God. Jadi kita udah melihat bagaimana bahwa legion malaikat telah memilih jalan memberontak yang tragis melawan Tuhan, menolak untuk menaati dan memuja Tuhan. Dan memang mereka mencoba menggantikan Tuhan dengan diri mereka sendiri. Kita tahu itu ya. Apa mereka punya rema yang menjadi favorit? Rema itu seperti bait andalan, syair andalan, atau ayat andalan, yaitu aku ingin menjadi seperti Allah. Nah, kita bisa melihat pada waktu mereka juga menggoda Adam dan Hawa, kalimat yang sama keluar lagi, ditujukan kepada Hawa. Sesungguhnya engkau tidak akan mati kalau makan buah itu, engkau malah bisa menjadi seperti Allah, katanya. Hal mana ingin menjadi seperti Allah ini yang juga menjatuhkan mereka, menjadi sebab kejatuhan mereka, dibuang, terusir dari surga. Ciptaan ingin menyamai yang maha tinggi, tanpa sadar, nggak tahu diri bahwa kehidupannya sendiri, keberadaannya sendiri, eksistensinya sendiri itu bergantung sepenuhnya, absolutely, mutlak kepada Sang Pencipta. Itu ya. Jadi kita sendiri bisa melihatnya sebagai konsekuensi dari pilihan mereka. Nah, mereka yang telah jatuh ini, yang pada akhirnya kita sebut sebagai iblis, itu secara radikal pada akhirnya mengubah misi mereka. Ya. Jadi sebenarnya mereka menggunakan kecerdasan prima mereka, yaitu kita sendiri tahu kualitas mereka tetaplah kualitas malaikat walaupun telah jatuh. Artinya apa? Artinya
intelijensinya, kualitinya tetaplah kualitas seorang malaikat walaupun telah jatuh. Artinya dia jauh lebih pintar dari manusia. Jadi jangan coba-coba bermain dengan mereka. Jadi maksudnya di sini malaikat yang telah jatuh atau iblis ini ya. Nah, mereka bisa menggunakan kecerdasan mereka yang prima ini, yang superior di atas kita untuk tujuan unik, yaitu menghancurkan manusia, menjadikan manusia teman mereka dalam kemalangan. Seperti yang dikatakan wahyu kepada kita, ya. Siapa di sini yang sudah habis baca kitab Wahyu, ya. Di situ disebut apa? Ada perang besar yang terjadi di surga di antara para malaikat dan iblis. Nah, kita juga bisa melihat ada medan perang lain, peperangan malaikat dan iblis. Di mana? Di bumi. Jadi selain di surga, mereka juga berperang di bumi pada saat ini. Bahkan ketika kita sedang live ini, mereka berada dalam pertempuran terus-menerus untuk hidup kita dan untuk hati kita, ya. Oke. Aku lebih percaya buku Henok daripada buku ini sih, katanya. Ya nggak apa-apa juga. Ini buku apa ya? Ini buku resmi dari Gereja Katolik. Ya, Henok tidak pernah diakui sebagai kitab yang diakui gereja, ya. Min, bagaimana cara mau kenal sama guardian angel kita? Ditentukan ikut hari lahir atau bulan lahir? Ya, Mimin juga nggak tahu bagaimana caranya, tapi coba aja berdoa. Jalin koneksi sama dia. Tentu dilakukan dalam nama Yesus, ya. Maksudnya jangan sampai terjadi preles. Preles itu kalian pada akhirnya malah jatuh ke dalam tipuan licik iblis. Karena however mereka lebih pintar dari kita, ya. Mereka bisa berlaku seolah-olah seperti malaikat terang, padahal malaikat jahat dan sebagainya. Ini buku apa? Oh, ini buku ini. An Exorcist Explains the Demonic. Jadi ini menceritakan tentang pengalaman Father Gabriel Amort, seorang chef exorcist Vatikan. Ternyata kalau kita lihat lebih jauh, isinya bukan hanya tentang kisah-kisah dia, ya, dalam pengusiran setan. Bahkan lebih daripada itu. Di sana ada demonologi, ada angelologi, ada teologinya juga. Komplit sekali. Sehingga ini mantap, dan jika kita mengikuti sejak awal, benar-benar persis sesuai dengan teologi Katolik, ya. Baik, sampai di mana? Emang bener, Min, kalau mau santet orang harus ngasih foto tanpa filter? Sebentar, ini ada itu masuk, jadi Mimin kecilin dulu deh, di mute dulu deh. Tiba-tiba ada yang call yang di HP yang kita pakai untuk live. Oke. Coba kita ulangi lagi. Dinda bertanya, emang bener, Min, kalau mau santet orang harus ngasih foto tanpa filter? Kalau pakai filter setannya bakalan bingung. Nggak ngerti, Mimin. Emang nggak ngerti, Mimin sih. Tapi memang biasanya foto dipakai untuk apa, sarana santet, ya. Bukannya foto, juga kadang-kadang beberapa helai rambut atau bahkan pakaian, begitu. Buku ini ada dalam bentuk PDF. Ada dalam bentuk PDF. Ya, mungkin juga Mimin baru kepikiran nih, kalau pakai filter setannya bingung nggak, ya? Tapi dugaan Mimin enggak sih. Kenapa? Karena dia lebih pintar dari kita. Contohnya begini, kan
Min pernah cerita dalam kasus ramal-meramal ini ya, ketika si orang ini yang mau datang ke tukang ramal ini, jadi sudah sejak di rumah udah diniatkan oleh dia besok akan bertemu sama peramal itu, misalnya begitu. Nah, karena tentu si peramal itu juga sudah punya makhluk-makhluk tertentu yang menjadi peliharaannya dia. Nah, ketika si korban ini yang ingin minta tolong ini, yang niat mau datang ini tidur, malamnya si hantu-hantu peliharaan si peramal ini datang. Udah nanyain si roh daripada si ini. Karena si korban yang mau datang ke tuan mereka ini udah open untuk ditanyai, udah terbuka. Nah, jadi hal seperti ini pada tingkat roh, Mimin pikir tetap bisa kena itu. Karena yang dimaksud sudah diketahui begitu loh. Apalagi namanya ini gitu, fotonya ini, apakah pakai filter atau enggak. Apalagi kalau ditambah lagi dia punya media lain seperti rambut atau baju, nah itu bisa lebih membahayakan, bisa lebih efektif penghancurannya begitu. Oke. Ya, semoga jangan dicoba dan jangan dipraktekkan ya. Oke, kita lanjutkan halaman berikutnya. Jadi lucu juga kalau kita lebih percaya sesuatu yang bukan ajaran gereja. Jangan mendasarkan imanmu pada buku lain di luar buku resmi gereja. Akibatnya nanti kamu akan terombang-ambing, percaya pada buku A, B, C, dan berikutnya. Dan setiap orang bisa tulis buku apa aja. Gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Halo Eva. Kangen Eva nggak, host? Kangen dong. Oke. Dari semua ini seseorang dapat menegaskan bahwa para malaikat yang tetap setia kepada Tuhan memiliki tingkat kekuatan tertentu. Nah, jadi dia punya kekuatan tertentu nih untuk menghalau juga kuasa daripada malaikat yang jahat. Jadi untuk melawan pencobaan biasa maupun kejahatan spiritual yang luar biasa. Kita kemarin sudah melihatnya, apa sih itu pencobaan yang biasa dan yang luar biasa. Yang biasa adalah setan menggunakan pencobaan-pencobaan dan dosa. Itu hal yang kita sebut sebagai ordinary. Ya. Sementara yang satunya lagi extraordinary, yang luar biasa ya, seperti kerasukan, apakah itu possession, apakah itu oppression atau vexation, apakah itu apalagi infestation dan sebagainya. Jadi malaikat yang baik ini memiliki kekuatan tertentu untuk membantu kita mengatasi ini. Mengapa? Ya, pertama, jangan lupa mereka juga memiliki sifat yang serupa dengan iblis, maksudnya pure spirit, sama-sama roh. Jadi mereka bertarung dengan senjata spiritual yang sama. Jadi kita bicara tentang bantuan malaikat ya, ini ya di sini. Nah, para malaikat ini menjadi perantara dengan Tuhan demi si korban ini. Untuk alasan ini, kami para pengusir setan selalu memohon kedatangan mereka, selalu memanggil mereka selama doa terhadap orang-orang yang menjadi korban kerasukan, baik yang tipe obsesif maupun tipe yang lain-lain lah pokoknya. Nah, kata Father Gabriel lagi, di antara para malaikat kami mengutamakan 3 malaikat agung, khususnya tentu Santo Mikael yang terkuat dalam peperangan melawan setan. Ya, tentu saja karena sesuai dengan gelarnya, dia adalah panglima
bala tentara surga. Nah, ini dia. Ada sesuatu yang sangat disayangkan di sini oleh Father Gabriel. Kebetulan saya termasuk orang yang menyesali katanya, atau kesal lah gitu loh, bahwa setelah Konsili Vatikan kedua, doa perlindungan kepada Santo Mikael Malaikat Agung yang dulunya dibacakan setelah setiap misa itu disingkirkan katanya. Ya, dan it seems to me, itu tampak bagiku telah menciptakan sebuah pemiskinan katanya, dan sebuah bolong besar. Sayang, namun benar bahwa seseorang dapat dengan bebas mendoakannya secara pribadi. Jadi ini sebenarnya baik, sayang dihilangkan menjadi doa umum setelah misa. Jadi sebelum Konsili Vatikan kedua, Gereja Katolik selalu mengajak umatnya mendoakan doa Santo Mikael Malaikat Agung. Nah, siapa yang di sini yang sempat mengalami misa sebelum Konsili Vatikan kedua dan masih menikmati doa kepada Santo Mikael Malaikat Agung? Ayo. Eva juga kangen hostnya, mantap. Kalau kangen boleh dong kasih gift yang banyak. Belum lahir Min. Salve juga Ecclesia Domestica. Apa itu gereja domestik ya? Oke. Nah, nanti kita di akhir live juga kita tutup dengan doa kepada Santo Mikael ya. Dan baik jika juga dihafalkan. Begitu. Ya. Jadi singkatnya sebenarnya baik untuk sering memohon doa kepada para malaikat. Bahkan terlepas dari bantuan mereka untuk kejahatan spiritual yang luar biasa. Jadi maksudnya, ya apakah itu cuman pencobaan atau dosa, ataukah yang lebih serius lagi yaitu kerasukan? Ya nggak apa-apa, minta bantuan mereka untuk hal kecil atau hal besar. Father Gabriel mengatakan di sini, saya selalu menyarankan untuk mohon bantuan kepada mereka. Gitu. Jadi malaikat pelindung kita ini memiliki kekuatan khusus untuk bersyafaat dengan Tuhan, yang selalu merupakan awal dari pembebasan setan. Ya tentu saja, sebab mereka telah bersemuka dengan Tuhan. Kita bisa melihat ketika Yesus berkata kepada orang banyak tentang anak-anaknya, jangan remehkan anak kecil ini, sebab ada malaikat mereka yang senantiasa memandang wajah Bapakku di surga. Nah, kira-kira ngapain sih malaikat ini memandang wajah Bapa terus-menerus? Tentu tidak lain dan tidak bukan memohon rahmat, memohon bantuan untuk si anak yang berada di bawah perlindungannya dia, yang ditugaskan kepadanya untuk dijaga. Ya, jadi malaikat ini membantu juga menengahi. Tetapi mereka sendiri nggak memiliki kekuatan dari dirinya sendiri untuk membebaskan yang kerasukan dari pengaruh setan yang mengerikan. Ya, tentu saja. Sebab semua kekuatan berasal dari Tuhan, ya. Jadi malaikat ini, terutama untuk malaikat-malaikat pelindung, ya, dia bisa memberikan opsi yang baik untuk hidup kita, mengarahkan kita, apakah secara by intuisi, atau bahkan lewat mimpi, atau memberi petunjuk-petunjuk tertentu yang harus kita ikuti, mengarahkan kita selalu kepada Tuhan dan di jalan-jalan kebaikan. Dan tetap mereka tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada kita. Dia hanya memberi kita pilihan yang baik. Apakah pada akhirnya kita ikut atau tidak, tetap keputusan di tangan kita. Tetapi perannya tidak kecil di sini. Dia bahkan bisa membuat akal budi kita lebih terang untuk melihat
segala sesuatunya, bahkan sesuatu yang di tempat gelap. Ketika kegelapan melanda, kegalauan melanda hidupmu, ya. Oke. Ya. Min, orang yang terjerat LGBT ini dipengaruhi oleh setan atau Tuhan yang ciptakan? Nah, ini juga masih. However, gereja masih terus menerus mendalami hal ini. Nanti kita akan bahas di katekismus ya. Nah, tetapi intinya bahwa kemarin Paus Fransiskus mengatakan itu adalah sebuah kondisi. Nah, itulah sebabnya kita tidak boleh mengeluarkan mereka dari kartu keluarga. Maksudnya jika di antara keluargamu ada yang apakah yang banci ke, apakah ada yang LGBT, jangan diserahkan mereka menjadi makanan singa atau menjadi makanan buaya. Enggak. Jangan heran ketika Paus Fransiskus mengatakan jangan mereka dibuang dari keluarga sehingga dipelintir oleh banyak media-media yang memang suka mencari sesuatu yang hot dari gereja Katolik, mengatakan tuh lihat Paus Fransiskus mengizinkan mereka hidup berkeluarga. Padahal maksudnya apa? Maksudnya Bapak Suci kita membuat perlindungan terhadap orang-orang seperti ini yang seperti kita ketahui rentan terhadap kekerasan di seluruh dunia, dan kasus ini serius sekali. Ya. Nah, kemudian berbagai ilmu mulai terlibat di situ, apakah dari psikologi, apakah dari spiritual bahkan, nah terus menerus. Nah, tetapi satu hal yang kita bisa tahu, mereka tidak pernah ingin menjadi orang seperti itu. Ya, tidak pernah ingin. Coba kamu tanya kepada yang banci-banci, emang mereka memilih hidup seperti itu? Apalagi hidup di negara yang seperti ini. Malah mempersulit dirinya sendiri kan begitu. Jadi kita harus dalam arti apa sih namanya itu ya? Tidak boleh menyiksa mereka, meminggirkan mereka ya. Kita memohon rahmat untuk mereka. Begitu. Nah, beberapa lain mengatakan itu karena perbuatan setan. Ya, banyak faktor yang memang harus diselidiki. Tapi ingat satu hal, mereka tetap manusia, tetap memiliki hak asasi. Ya. Yang dipandang sebagai dosa adalah aktivitasnya, tindakannya, bukan orangnya. Ya, itu dia aktivitas, tentu saja aktivitas seksualnya begitu loh. Bukan aktivitas dia menggambar, aktivitas dia bermain TikTok, atau aktivitas dia makan-makan begitu ya. Ya. Tapi salah satu akun Katolik itu dosa berat, Min. Maksudnya apa itu salah satu akun? Ya, jadi harus dibedakan antara manusianya dengan tindakan dosanya. Ingat, Tuhan mencintai orang berdosa, tapi Tuhan benci dosa. Ya, ini dia. Ya. Seandainya toh mereka berdosa, ya doakan supaya mereka bisa terbebas dari itu, bukan malah melakukan atau menyetujui kekerasan terhadap orang-orang seperti ini. Ya. Nah, menengahi segala berbagai macam kebingungan seperti itu, itulah sebabnya Paus Fransiskus mengatakan adalah sebuah kondisi. Apakah dikondisikan seperti itu? Apakah terkena apa sih namanya itu? Nah, seperti yang disebut si Franz tadi, tercipta seperti itu. Nah, nanti biarlah kita berjalan dalam waktu, semoga one day kita ketemu sungguh-sungguh jawabannya. Tapi ingat, mereka tetap manusia yang nggak boleh langsung kita bunuh gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Di mana lagi? Tadi sampai di mana? Ya, nanti lebih lengkapnya kita bahas di Katekismus Gereja Katolik. Ini cuma sekilas. Oke, sekarang kita masuk kepada Sacred Objects and Blessings. Ya.
Seseorang dapat menggunakan benda-benda terberkati dalam struggle, dalam pergumulannya, perjuangannya melawan setan. Ya. Nah, praktek-praktek ini disarankan untuk semua orang. Tidak hanya untuk mereka yang memiliki masalah spiritual tertentu. Jadi maksudnya bukan untuk mereka yang kerasukan doang atau yang sering mengalami gangguan astral. Enggak. Semua orang itu adalah baik, punya benda-benda suci di rumah. Jadi juga ini selalu tepat untuk menyimpan gambar suci, patung suci, begitu ya. Atau ceruk. Ceruk itu seperti mungkin ada sudut di kamarmu atau sudut di rumahmu yang dijadikan ruang doa. Ya, itu baik jika gambar patung atau sudut doa itu diberkati. Nah, kita sendiri tahu ya bahwa benda-benda suci itu sendiri adalah tanda kesetiaan kita dan bahwa kita ini milik Tuhan. Tanda iman kita maksudnya. Jadi benda-benda ini merupakan perlindungan dari si jahat. Karena mereka adalah sebuah pengingat yang konstan dari pengabdian kita kepada Tritunggal dalam pembaptisan. Nah, sampai di sini semoga lebih mengerti ya, karena memang bahasanya agak mungkin agak tingkat tinggi mungkin ya, tapi intinya seperti itulah. Jadi ini sebagai pengingat, sebagai alat bantu doa, sebagai sarana. Tetapi benda-benda ini juga jangan diremehkan. Jadi ini tidak kecil artinya begitu, karena merupakan bentuk kesaksian yang terlihat terhadap mereka yang tinggal bersama kita. Jadi kita tahu bahwa mereka pengikut Kristus gitu, karena adanya salib atau adanya patung Bunda Maria atau adanya gambar-gambar kudus di rumahnya. Dan apa ini dikatakan di sini? But they are also important because they are a form of visible testimony, okay, to those who live with us dan those who visit us. Jadi orang yang datang ke rumah kita juga mendapatkan berkatnya juga dengan barang-barang terberkati yang kita simpan di rumah. Iya. Tidak setuju perbuatannya tapi menerima manusia. Yes, intinya kurang lebih seperti itulah ya. Oke, dengan harapan setiap manusia pasti bisa bertobat ya. Tugas kita bukan menghakimi tetapi mendoakan terus-menerus. Oke. It is also good thing, ya, dikatakan di sini. Oh, ini sudah kali ya. Belum. Juga adalah baik untuk menyimpan beberapa benda yang diberkati ya di dalam dompet atau ransel atau backpack atau di tas kerja. Nah, siapa ini yang sudah mulai melakukannya? Barang apa aja yang kamu simpan? Yang biasa kamu bawa apa aja? Oke, by the way, dari paroki mana aja ini? Terutama untuk orang-orang baru ya. Kalau Dinda sih sudah tahu dari mana. Kalau Francis sudah tahu dari mana. Bukannya itu dijadikan jimat ya, Bin? Nanti kita lihat keterangan berikutnya apa bedanya dengan jimat ya. Wow, ini kena apa nih dari TikTok? Violation warning, peringatan. Jadi live ini katanya kena red flag karena hate speech. Dan apa itu hateful behavior? Apa karena kita ngomongin soal LGBT tadi ya? Kena peringatan, saudara-saudara.
I don't know, ini baru satu kali peringatan ini setelah yang kemarin lolos. Kalau nggak salah, kemarin kita juga kena kan, yang masih ingat ya, kasus yang lalu kita kena ban, ada yang report gitu. Gara-gara kita bilang Yesus adalah sungguh Tuhan dan sungguh manusia. Dan kisah ini harus terbukti di dalam sejarah. Nah, sekarang ini mungkin kita bicara yang tadi tuh kena lagi. Tapi yang kali ini peringatan. Oke. Doa lagi aja Min biar nggak di-ban. Ya. Dalam nama Yesus nggak ada gangguan. Amin. Paroki Belimbing, Melawi, Kalbar. Wow. Biasa pakai gelang rosario, satu peristiwa yang udah diberkati. Oh ya, itu juga mantep. Nggak tahu nih, Mimin nggak ngerti bagaimana syaratnya supaya nggak di-ban ya. Atau kita mesti ngomong gimana gitu ya. Padahal setahu Mimin banyak tuh yang labnya jauh lebih parah, apalagi yang sampai menjelek-jelekan gitu ya. Atau kita mungkin mesti pakai singkatan-singkatan kali ya. Atau pakai kode-kode untuk hal-hal tertentu. Nggak ngerti dah. Oke deh ya. Amin, semoga semuanya dilancarkan. Baik, kita lanjut. Nah, yang terlintas di pikiran Father Gabriel adalah medali Santo Benedictus. Ya, dimana medali itu tentu dikhususkan untuk pengusiran setan. Ya. Seperti ini, seperti jinnya Mimin ini. Juga seperti yang salib yang biasa kita gunakan. Dia. Biasanya Komsel sama tim pakai ini nih. Nah, itu dia. Dan ini salib Santo Benedictus ya. Itu. Nanti dicari sendiri artinya apa. Intinya medali Santo Benedictus ini memang didoakan gereja untuk dan dikhususkan untuk pengusiran setan. Tentu dia diharapkan lebih powerful daripada salib pada umumnya, walaupun kita semua tahu barang-barang diberkati tentu juga memiliki kekuatan untuk pengusiran setan. Nah, yang berikutnya dikatakan di sini medali ajaib. Nah, ini dia medali ajaib. Ada yang punya? Atau medali wasiat Bunda Maria? Ya. Nah, ini mungkin sudah tahu riwayatnya ya. Ini dipersembahkan Bunda Maria kepada diberikan Bunda Maria kepada Santa Caterina Labore pada tahun 1830. Di mana di medali itu tertulis, "Oh Maria yang dikandung tanpa dosa, doakanlah kami yang meminta bantuan kepada Anda." Nah, kita bisa melihat di sisi lain ada huruf M besar yang menandakan Maria dan dua hati, yaitu hati Yesus dan hati Maria. Itu dia. Nah, sebagaimana yang diungkapkan pada penampakan di Fatima tahun 1917, nah ini penampakan yang lain lagi, bahwa adalah kehendak Allah agar Bunda Maria dan putranya selalu kita mintakan bantuan secara bersama-sama. Nah, itu beberapa alat-alat yang dipakai untuk eksorsis. Ini tentu saja Father Gabriel menganjurkan ini ya karena dia seorang eksorsis ya. Tetapi untuk kita semua, setiap barang-barang apapun, apakah santo dan santa yang lain ya, di luar Santo Benedictus atau medali wasiat, sejauh benda-benda itu sudah diberkati, itu tentu memiliki kekuatan tertentu juga untuk menghalau kuasa kegelapan. Nah, nanti kita jawab pertanyaan Dinda ya tentang jimat, bedanya apa? Baik. Oke, ini dia. Tadi Mimin lupa geser. Oke. Paroki Belimbing tadi di Melawi ya. Mimin pikir Paroki Belimbing yang di Malang.
Pasti banyak belimbing ya di sana ya. Baik, ya, ini tadi ya tentang medali. Kita juga dapat apa ini? Menggunakan benda-benda lain seperti skapulir. Mungkin ada yang tahu skapulir? Mungkin ada yang tahu skapulir? Mungkin pernah ada yang lihat. Biasanya dipakai Ordo Karmel dan Ordo Fransiskan. Yang mungkin nggak punya contohnya, nanti googling aja ya. Dan gambar-gambar orang kudus dan relikuinya. Mungkin ada yang tahu apa itu relikui? Tahu Min yang Ordo Karmel itu? Iya, Karmel juga ada. Itu pemberian Bunda Maria kepada Santo Simon Stock. Min lupa itu penampakan tahun berapa. Ya dalam bentuk seperti apa itu? Skapulir suci. Yang warna coklat itu ya. Ordo Fransiskan juga punya. Mungkin beberapa ordo lainnya lagi ya. Nanti tinggal dicari tahu aja. Nah, terus apalagi? Oh ya, relikui tadi apa? Ya, benda peninggalan ya. Relikui itu mirip-mirip ya benda peninggalan. Tentunya yang juga punya kuasa dan urapan Roh Kudus, di mana itu juga ternyata efektif untuk mengusir setan. Nah, apalagi? Oke, nah di sini ini penting dan perlu ditegaskan bahwa benda-benda yang seperti ini tidak akan memiliki nilai jika tidak ditopang oleh iman yang konkret, yang tentu berdasarkan juga tingkah laku kita, amal baik kita, begitu. Nah, barang-barang ini nggak boleh menjadi sarana memelihara tahyul, begitu ya, atau kita pakai sebagai jimat atau barang keberuntungan yang pada akhirnya akan membawa kita jatuh ke dalam sikap magis, yaitu sesuatu yang sangat bertentangan dengan iman kita. Paus Fransiskus menegaskan semua ini dalam ensikliknya, yaitu Evangelii Gaudium atau Sukacita Injil, yang mendorong setiap orang untuk mencari perjumpaan pribadi yang diperbarui dengan Yesus Kristus setiap hari. Nah, jadi barang-barang ini digunakan dalam hubungan yang personal dan pribadi kita dengan Tuhan Yesus, di mana tentu kita juga orang yang menggunakan ala-ala ini untuk doa, bukan hanya sekedar dibawa sebagaimana jimat atau keberuntungan. Ya, kita pakai untuk doa, untuk sarana pengingat kita kepada Tuhan, untuk memudahkan kita merasakan hadirat Tuhan, hal-hal seperti ini. Begitu. Oke, nah, saya meminta Anda semua untuk melakukan ini tanpa gagal, kata Paus Fransiskus. Unfailingly, tanpa gagal. Ini adalah iman, perjumpaan pribadi dengan Yesus. Jadi hanya itu yang satu-satunya dapat mengubah hidup kita dan membebaskan kita dari egoisme kita. Jadi ini penting, ya. Penting. Nah, sudah mulai tahu bedanya dengan jimat? Ya, gitu ya. Nah, kalau jimat kita bahkan tidak mengenal siapa pemberinya dan jenis hantu apa yang ada di situ. Tetapi, however, itu efektif menjadi media. Menjadi media, menjadi sarana bagi iblis untuk intervensi dalam hidup si pemegang jimatnya. Nah, logikanya seharusnya benda-benda yang terberkat ini juga sangat efektif menjadi media bagi Tuhan untuk intervensi dalam hidup kita.
mengubah hidup kita menjadi lebih baik, membuat kita lebih mudah merasakan hadirat Tuhan. Begitu, kan? Ya, harusnya seperti itu, ya. Walaupun tidak jarang Mimin temui ada dukun-dukun Katolik atau dukun-dukun Kristen yang dimana dia melakukan ritual tertentu, ya, pakai salib juga, pakai rosario juga, mengobatin orang atau praktek-praktek magis seperti itulah. Jadi mereka berkedok, alat-alat devosi ini berkedok agama Katolik untuk menarik banyak orang OMK atau pasien-pasien Katolik kepada mereka. Padahal sebenarnya mereka ritual. Setiap malam Jumat misalnya, yang Mimin kenal ada yang menyembah dewa buaya, ada yang ritual di malam purnama, memandikan kerisnya dan sebagainya. Ya, dan barang-barang itu akhirnya menjadi justru sumber dosa bagi mereka. Itu menjadi sakrilegi, ya, menjadi penghujatan terhadap benda-benda suci. Itu dia, dan tidak ada hasil apapun untuk jiwa-jiwa yang ditolong karena dijadikan alat penipuan. Jadi kembali kepada bagaimana kita menggunakannya. Hati-hati terjebak sama dukat-dukat ini atau dukun Katolik. Sudah banyak sekali yang kena kisanak. Sudah banyak sekali. Ya. Tapi bisa nggak Min kasih surat ke Paus Fransiskus untuk mendoakan lagi malaikat Mikael setelah misa? Ya mungkin lebih diserahkan kepada umat secara pribadi ya. Menjadi devosi pribadi begitu loh. Jadi bisa jadi juga karena kita punya kekayaan doa yang begitu banyaknya, silakan diserahkan kepada pribadi masing-masing. Kalau ada yang mau mendoakan doa Santo Mikael, atau mungkin doa pengusiran yang lain, atau doa pelindungan lain, atau bahkan doa yang dibuat sendiri, nggak apa-apa begitu. Ya, jangan takut, manfaatnya tetap sama. Min mau tanya, apakah di Katolik sendiri mempercayai karunia indigo yang beneran ya Min, bukan KW? Ya, indigo tentu menjadi pro dan kontra dan selalu menjadi bahan perdebatan. Tetapi ada hal yang menarik di sini yang diungkap oleh Father Gabriel Amod. Oke, sebelumnya Mimin mau menjelaskan dulu tentang tulisan daripada Romo Rubini. Mungkin tahu? Romo Rubini, eksorsis Indonesia, ya, orang Pontianak. Dia mengatakan apa di sini? Coba mencari halaman berapa ya? Bentar ya. Ini bagus. Mimin cari sebentar. Ya kalau dia mau tanya-tanya dulu sebentar, Mimin sambil cari juga. Nah ini dia. Nah ini, coba kita lihat di sini ya. Dapat nggak? Kejangkau nggak? Coba kita baca. Ini ada bahasa Indonesianya nih. Apakah yang disebut dengan paranormal? Bagaimana gereja Katolik menilainya? Termasuk bedanya dengan praktek perdukunan termasuk kasus indigo. Sebentar, cukupan. Yang disebut paranormal secara Katolik sebenarnya disebut preternatural. Nah, ini dia. Ini dengarkan baik-baik. Memang kelihatannya luar biasa, misalnya mengetahui sesuatu yang tersembunyi, bahkan dalam keadaan masa lalu seseorang. Bahkan bisa terangkat 5 cm dari tanah dan lain-lain. Namun dari segi ajaran Katolik, kemampuan ini bukan adikodrati. Apa itu adikodrati? Maksudnya melebihi kodrat gitu. Karunia dari atas dalam arti dicurahkan dari Tuhan. Ya, bukan itu. Melainkan termasuk bagian dari kodrat yang diberikan pada saat penciptaan. Maksudnya bagaimana Mimin? Nah, gitu baca teruskan ya. Buktinya jelas di kitab Kejadian. Nah,
terutama melihat bagaimana Adam dan Hawa bisa berkomunikasi dengan Tuhan seperti manusia dengan manusia, juga dengan binatang, berbicara juga dan alam, ya, berbicara dengan manusia, binatang, dan alam maksudnya. Inilah arti sebenarnya dari keselamatan atau shalom. Keselamatan atau bahasa kitab sucinya shalom itu artinya keselarasan atau harmoni antara manusia dengan Allah, vertikal, dan manusia dengan manusia serta dengan alam semesta lainnya termasuk binatang dan ekologi, horizontal. Kalau ada keselarasan vertikal dan horizontal, maka ada kebahagiaan di dunia dan kekal. Karena merupakan karunia, maka Adam dan Hawa bisa berkomunikasi dengan Allah, sesama dan alam semesta lain termasuk jelmaan si jahat. Baca ular ya. Nah, kemampuan ini tidak hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Maksudnya dosa asal. Kalau tertutup semua, maka tidak ada kesempatan manusia untuk bisa kembali berbicara dengan Tuhan. Itu artinya harapan akan ditebus dan relasi dengan Tuhan menjadi mungkin terjadi. Jadi karunia berbicara dengan Tuhan itu tetap nggak hilang, gitu loh. Meski tidak sehebat ketika kita belum jatuh ke dalam dosa asal, namun kemampuan ini tidak hilang pada manusia. Hal ini bisa kita sebut paranormal, padahal seharusnya disebut preternatural. Nah, dihafalin ya. Preternatural itu bukan karunia yang dalam arti yang wah atau gimana gitu, enggak, itu masih merupakan bagian dari kodrat penciptaan kita. Itu ingat bilangnya ya. Oke, selamat malam semua. Namun satu catatan kritis, kemampuan ini adalah berkat dan kutuk. Kalau Adam Hawa tidak memiliki kemampuan ini, maka tidak mungkin Adam dan Hawa berkomunikasi dengan Tuhan, termasuk kita, keturunannya, ya. Sesama dan alam semesta. Namun justru karena kemampuan itu, Adam dan Hawa jatuh. Nah, bisa menjadi berkat, bisa menjadi kutuk, kan? Seandainya Adam dan Hawa tidak memiliki kemampuan preternatural, maka ular nggak bisa menggoda mereka, begitu. Oke. Wah, ini jadi panjang nih ya. Namun dengan adanya kemampuan tersebut, mereka bisa tergoda dan merasa sombong karena memilikinya, bahkan ingin seperti Tuhan di Kejadian 35. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Pertama, kita nggak boleh sombong ya akan karunia tersebut. Ini bukan karunia adikodrati, apalagi tanda kesucian, enggak. Karena mungkin maksudnya begini, orang-orang tertentu akan PK, begitulah ya, untuk preternaturalnya. Kadangkala kita salah menganggap orang yang berkemampuan sensitif ini sebagai orang suci. Ini salah. Kemampuan ini bagian dari penciptaan dan bersifat kodratiah. Nah, kadangkala godaan terbesar adalah merasa sombong atau tinggi hati dan merasa lebih. Padahal ini sebenarnya biasa-biasa saja. Hanya pada orang tertentu memang lebih sensitif. Ini tidak ada hubungannya dengan kesucian. Nah, sedihnya, orang mencari sehingga yang ditemui adalah si ular tua. Jadi maksudnya, akhirnya hal-hal seperti ini dicari oleh manusia. Ingin bisa melihat gaib, ingin bisa mengalami gaib, ingin bisa masuk ke alam gaib, ingin bisa menarik uang gaib, dan akhirnya malah bertemu dengan ular tua atau setan. Maka kesombongan sebenarnya tidak perlu, karena ini bukanlah sesuatu yang luar biasa, hanya karena lebih sensitif saja. Kedua, karena kemampuan ini berkat sekaligus kutuk, maka diperlukan pembimbing yang baik dan tahu. Jadi ini mutlak, nggak boleh berjalan sendiri. Jadi butuh bimbingan ya. Oke, di sini kembali ya, di satu pihak adalah kerendahan hati bagi mereka yang sensitif, dan di lain pihak kemampuan dan pengetahuan yang memadai dari yang membimbing. Tanggung jawab terutama pada hierarki. Nah, yang dimaksud hierarki gereja itu ya para pastor, para uskup, hingga paus. Bahkan suster, bruder itu di dalam gereja Katolik tetap dianggap awam, bukan hierarki ya. Maka studi kembali lagi
maka studi, kembali lagi studi, merupakan jawaban yang benar. Tidak mengherankan di Roma didirikan kursus untuk hal ini. Maka mereka yang sensitif perlu dibimbing agar tidak ketemu si ular tua, tetapi ketemu Tuhan, ya. Nah, kalau kita melihat di sini, perdukunan itu atau okultis itu mulai dengan mengolah bagian kemampuan preternatural yang sebenarnya sudah ada pada manusia dan akhirnya meminta kekuatan lain yang bukan dari Allah. Jadi maksudnya gini, preternatural itu cuman lebih sensitif atau lebih peka aja, dan ini nggak punya kuasa apapun. Nah, terlanjur karena dia sudah sering dipuji, sering diulu-ulukan, ya. Masa kamu cuma bisa melihat tapi nggak bisa ngapa-ngapain begitu. Nah, akhirnya mereka meminta sebuah kuasa dari tempat lain yang tentu bukan dari Allah, karena tidak mungkin Allah menyetujui sifat menyombongkan diri, ya. Nah, tapi sayangnya disangka karunia dari Allah gitu. Jadi untuk memanipulasi kemampuan ini atau dengan bantuan si jahat, nah, setan akan menipu dengan cara memberikan kemampuan dan kesombongan. Intinya, menyembah setan daripada Tuhan. Dimulai dengan kesombongan dan percaya diri, dan selanjutnya percaya pada kemampuan tersebut, sehingga lebih percaya bisikan lain daripada Tuhan. Nah, pada dukun, yang ada adalah kepercayaan diri yang berlebihan seolah-olah bisa membuat sesuatu. Padahal itu tidak mungkin terjadi. Yang ada hanyalah seolah-olah dan tidak ada perubahan sejati dari dalam yang hanya bisa oleh Tuhan karena sentuhan pada kehendak dan jiwa. Jadi maksudnya hanya karunia dari Tuhan yang bisa menyentuh jiwa dan mengubahnya, menjadikan pribadi yang bersangkutan lebih baik dan mengarah kepada kesucian. Di luar Tuhan, otomatis si jahat yang mengarahkan pada kesombongan diri dan memupuk kebanggaan diri. Jadi dua hal yang sangat bertolak belakang. Nah, pada anak yang kasusnya disebut indigo, sebenarnya adalah kemampuan sensitif dari preternaturalnya yang tinggi, ya. Nah, di sini orang tua perlu konsultasi dengan baik ke psikolog dulu gitu. Jangan langsung apa ini setan ini Tuhan, setan, nggak usah. Ke psikolog dulu deh, karena anak ini bisa melihat hal yang tidak lazim dilihat anak sesama umurnya. Dan juga pembimbing rohani agar terarahkan dengan baik. Ya, jadi ini sudah lebih jelas di sini, ya. Nah, jadi buku harian Santa Faustina itu preternatural, ya, ia bisa jadi. Nah, tapi akhirnya menjadi sebuah karunia bagi dia, karena dia menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat pendapat dari Father Gabriel Amot. Kalau nggak salah dulu pernah Mimin singgungnya di sini, ya. Kita lihat lagi, ya. Itu nomor berapa? Mimin lupa. Nah, kita lihat, ya. Oke, ini kita lihat lagi di sini. Oke, kekuatan-kekuatan yang disebut dalam tanda petik karunia. Nah, ya, jadi kita patut waspadai. Ini dapat segera dikaitkan dengan ritus magic. Magic maksudnya perdukunan, ya, bukan magic sulap yang mengandalkan kecepatan tangan itu. Nah, misalnya mantra-mantra mata jahat atau apa ini, mata iblis, ya, yang kalau memandang orang bisa kerasukan. Mantra pemikat dan sebagainya itu dilakukan personally, bisa dilakukan sendiri, diniatin, atau bahkan di bawah sumpah. Ya, terutama di dalam gereja setan, ya, itu di bawah sumpah itu. Jadi di antara semuanya ini yang saya akan sebutkan adalah contoh-contohnya. Misalnya foresight, yaitu kemampuan untuk melihat benda-benda yang akan terjadi maksudnya hal-hal, kemampuan kapasitas atau kemampuan untuk melihat hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, nah, gitu, ya. Jadi ini diwaspadai. Clairvoyance, apa itu? Kemampuan untuk melihat hal-hal, bahkan orang di tempat lain yang enggak terlihat di sini, gitu.
Jadi seperti apa sih namanya itu, sukmanya berjalan-jalan begitu. Mimin pernah ngalami ini. Cari aja kesaksian Mimin di testimoni. Terus visions. Vision itu penglihatan. Apparition, penampakan. Hati-hati juga. Terus fenomena daripada penulisan tangan otomatis yang didiktekan oleh entitas atau wujud luar, ya, tentunya selain Tuhan, ya. Ini bisa seperti papan wiji, bisa seperti jaya langkung, hal-hal seperti ini yang bertanya kepada arwah. Levitasi, tubuh yang bisa terangkat sampai berapa senti dari tanah. Ini juga pernah nemuin. Bilokasi, nah ini juga mesti hati-hati. Apa itu bilokasi, Min? Bilokasi itu orang yang bersangkutan bisa hadir di dua tempat pada saat yang bersamaan. Ya, dan kemudian aktivitas poltergeist, ya, benda-benda yang berpindah tempat secara tiba-tiba tanpa bisa dijelaskan. Di sisi lain, mereka bahkan bisa mendengar suara yang bahkan menganjurkan untuk berdoa atau mengutuk loh. Nah, jangan salah, bisa menganjurkan untuk berdoa juga nih entitas yang lain ini. Rajin doa ya. Ya, bahkan mengutuk. Nah, hati-hati ya. Atau beberapa vision ini, atau bahkan merasakan sentuhan ringan lah oleh wujud spiritual ini. Jadi beberapa fenomena ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang supernatural, ya, juga dari Tuhan, juga kadang-kadang seperti ini. Tapi tentu kita juga harus bisa membedakannya secara bijak, ya. Kalau enggak, apa katanya ini UNDA, jika seandainya itu ternyata mencurigakan, kata si Father Gabriel, saya cenderung untuk menempatkan mereka ke dalam bidang preternatural yang oke, kita ulangi secara cepat. Nah, dapatkah dapatkah kita memberkati objek-objek atau barang-barang sebagai sebuah pencegahan, maksudnya begitu. Jadi nggak perlu nunggu kasus, jadi kita berkati duluan gitu. Oh ya, bagus itu katanya, nggak apa-apa. Karena berkat-berkat tersebut bukan hanya berkat pengusiran, tetapi juga bisa memberi manfaat terhadap perlindungan, ya, terhadap kekuatan daripada kekuatan jahat lah intinya, perlindungan magis dan sebagainya. Nah, sebaliknya inilah doa permohonan yang diucapkan oleh pastor, memohon kepada Tuhan untuk meningkatkan rahmat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan soal pengusiran setan begitu, ya, tapi untuk meningkatkan rahmat dalam hidup kita, untuk mendapatkan perlindungan dan juga doa syafaat dari orang yang diwakili atau dipanggil dalam objek tersebut. Maksudnya jika kita menyimpan gambar Santa Faustina, ya, kita mohon doa dari Santa Faustina begitu kan. Saya juga selalu terkejut ketika di mobil, di tempat umum, dan di rumah-rumah pribadi saya melihat patung sakral dan benda-benda tahyul, misalnya tapal kuda dan yang serupa, kata Father Gabriel, diletakkan berdekatan. Apa hubungannya ya, katanya? Ya mungkin ritualnya memang seperti itu ya. Nggak ngerti deh siapa di sini yang pernah mempraktekkan ilmu-ilmu gelap sebelumnya. Oke, baik. Oke, saya ingat sebuah kasus yang saya ceritakan bertahun-tahun lalu di Radio Maria katanya. Jadi saya dipanggil untuk memberkati sebuah rumah karena orang-orang yang tinggal dalam rumah itu merasakan kehadiran yang aneh di sana. Kehadiran sesuatu gitu yang tentu tidak enak. Nah, begitu saya masuk, saya nggak melihat ada gambar suci apapun di dinding. Sebaliknya, yang tergantung di sana adalah tanduk besar merah. Jadi sebuah benda yang digunakan untuk menjauhkan guna-guna lah, begitulah intinya. Kemudian saya tegur dong orang yang telah mengundang saya itu, kamu ini bagaimana sih? Emang lu dapat mencari perlindungan dari si jahat dengan cara menggantung jimat di pintu? Apakah lu nggak tahu bahwa sebagai benda-benda tahyul seperti ini adalah
benda jahat disuruh ngusir benda jahat. Ya nggak mungkin lah gitu, kata Father Gabriel. Jadi kalau kita melihat di sini, hal yang dilakukan oleh dukun memang seperti itu. Jadi setannya main sinetron ya. Jadi dukun A, dukun B, dukun C, dukun D yang dikunjungi si korban ini, akhirnya setannya main sinetron. Yang satu bilang, lu keluar dulu, gue masuk. Ke dukun berikutnya, ya deh gue keluar, lu yang masuk deh. Begitu terus. Seperti drama Korea. Nggak akan habis-habisnya lingkaran setan ini. Kasihan korbannya pada akhirnya ya, udah kehabisan duit, kebingungan, sampai korban jiwa. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan dan melepaskan si korban dengan sembuh, utuh, sempurna, dan nggak akan balik lagi karena Yesus adalah Tuhan. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, memiliki benda-benda terberkati atau orang yang diberkati oleh pastor ini tanpa terjatuh kepada tahyul adalah sikap yang tepat, gitu ya. Nah, untuk alasan ini saya selalu mengundang rekan imam saya untuk memberkati benda-benda umat beriman kapanpun mereka memintanya. Drama Korea habis 20 episode min. Wak kata Linda. Oke, yang terakhir, kita akan membahas tentang ini dia. Garam suci, air suci, dan minyak suci. Ini merupakan teman-temannya atau sebuah persekutuan dalam peperangan melawan si jahat. Oke. Garam, minyak, dan air yang diberkati, jadi atau yang sudah dieksorsis menurut regula daripada regula Santo Benedictus adalah sakramentali. Maksudnya apa regula Santo Benedictus ya? Maksudnya jadi Santo Benedictus ini menetapkan sebuah ketentuan-ketentuan, begitulah dia bikin tentang cara-cara mengeksorsis benda-benda begitu, atau memberkati benda-benda supaya bisa digunakan menjadi sesuatu yang suci, dan itu adalah sebuah sakramentali. Mereka menjadi alat yang berguna jika benar-benar ditopang oleh iman. Nah, jadi para eksorsis ini sering menggunakan garam, air, dan minyak sudah berkati ini. Nah, selain itu, air yang diberkati juga merupakan sebuah tindakan tobat, ya, yang digunakan dalam perayaan Ekaristi untuk memerciki umat, sprinkle the people. Ya. Astaga, kelihatan banyak betul. Ya nggak apa-apa, nanti dilihat lagi di YouTube ya. Nanti Mimin posting juga di YouTube. Oke, sampai di mana kita tadi? Oke, siapa saja sih yang bisa memberkati atau mengeksorsis unsur-unsur atau elemen-elemen ini? Ya, setiap imam bisa, ya, untuk memberkati air, garam, dan minyak. Ya. Nah, dalam doa restu, ya, maksudnya dalam doa lah maksudnya. Jadi imam ini berdoa kepada Tuhan, memohon agar air diberkati. Jadi seseorang memperoleh pengampunan dosa, pertahanan dari si jahat, dan karunia perlindungan ilahi. Jadi doa pengusiran setan bersama dengan air ini menghilangkan kekuatan iblis dan mengusirnya. Jadi faktanya nggak mungkin iblis dan air suci itu bisa akur gitu ya. Ini penting bagi teman-teman semua untuk selalu sedia air suci di rumah maupun ketika kamu traveling. Ya, karena kita nggak tahu apa saja bisa terjadi ya. Bukannya nakut-nakutin, nggak. Maksudnya untuk berjaga-jaga, untuk selalu bisa
kalaupun bukan untuk kita, bisa membantu orang lain yang mengalami sesuatu, begitu loh. Ya. Oke. Minyak yang sudah berkati. Wah, sudah jam 12 ini. Nggak apa-apa, menembus waktu yang tadi hilang ya. Jadi ini sampai sini selesai. Oke, minyak yang sudah diberkati, yang dioleskan pada seseorang, itu memiliki efek perlindungan yang sama. Jadi saya menggunakannya, kata Father Gabriel, dan merasa sangat manjur terhadap korban kerasukan yang udah tunduk kepada mantra jahat tersebut. Ya, jadi orang ini terkena guna-gunanya lewat menelan makanan atau minuman terkutuk. Nah, jadi dia pakai minyak suci. Orang-orang ini sering menampakkan tanda-tanda eksternal seperti sakit perut, isak tangis, dan apa ini, mengi. Ini kayak mencut-cut gitu. Saat mereka berada dalam keadaan krisis. Krisis itu ketika sedang kerasukan lah, itu intinya. Yaitu selama pengusiran setan, selama misa. Nah, saat-saat yang terjadi seringkali ketika mereka mengalami ini adalah saat-saat misa, atau saat doa, atau dan sebagainya, atau ketika bersentuhan dengan benda-benda suci yang sudah diberkati. Nah, penyembuhan dalam kasus ini diwujudkan secara konkret dengan mengeksorsis benda atau zat organik yang mengandung mantra. Jadi dinetralisir unsur-unsur alamnya atau elemen-elemen tersebut, dinetralisir dulu. Nah, pengurapan minyak, tentu minyak yang sudah berkati ya, dan konsumsi air suci itu sangat berguna dalam situasi sulit ini. Begitu. Garam yang diberkati digunakan terutama untuk melindungi tempat, rumah, kios, dan lain-lain. Tentunya dari pengaruh si jahat. Nah, biasanya seperti yang telah dijelaskan, apa ini? Biasanya seperti yang telah dijelaskan, ini ditempatkan di ambang pintu dan di sudut-sudut kamar pribadi yang dianggap tempat-tempat yang sudah terkena investasi dari kuasa kegelapan. Jadi kita bisa sembur air suci atau tebar garam di situ, atau bahkan kita oleskan di pintu atau jendela rumah ya. Jadi ini alat-alat yang sarana atau elemen yang sangat berguna. Intinya ketika si jahat menggunakan juga materi seperti makanan, minuman, bahkan juga air yang diminumkan ya, air tawar yang dikasih dukun, gereja juga menggunakan elemen yang sama, yang tentu sudah diberkati. Dan dalam sejarahnya memang seperti inilah sarana pengusirannya yang tepat. Oke, teman-teman semua, berakhirlah live kita yang penuh gangguan pada malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah like, yang sudah join, yang sudah share, yang sudah kasih gift dan sebagainya ya. Untuk yang berjoin, ada yang merasa ketinggalan, nanti Mimin posting di YouTube, nanti bisa dilihat lagi. Jangan lupa follow, subscribe YouTube Mimin, share juga supaya bisa mencapai ya paling nggak 1000 lah. Ya. Ya, siapa tahu one day bisa dimonet. Amin. Oke, ini ada minyak yang mana, Min? Katolik kan ada 3 jenis minyak suci kan? Ya, pakai minyak yang itu. Ya, minyak yang sering dipakai untuk 3 fungsi minyak ya. Pengurapan orang sakit, untuk krisma, ya juga untuk untuk ini pembaptisan, untuk krisma, dan juga untuk pemberkatan imam, memberi materi kepada
imam yang ditabiskan. Nah, minyak itu bisa dipakai juga untuk pengurapan orang sakit dan juga untuk pengusiran setan. Bukannya bisa dipatahkan dalam doa, ya Min, makanan minuman yang dimantrai. Iya, bisa dipatahkan ketika belum masuk ke dalam perut. Ketika sudah dimasuk ke dalam perut, nah itu efeknya bisa gawat, dan harus kita patahkan dengan minum air suci juga, dan juga dikasih minyak. Oh, jadi bisa diminum ya air suci? Bisa, terutama untuk kasus-kasus seperti ini. Itulah sebabnya kalau Mimin minta air suci dengan pastor atau minta diberkati gitu, biasanya kita pakai air yang bersih, supaya jika ada umat yang mungkin mengalami kasus yang sama bisa meminumnya begitu. Min, maaf, teman saya dia muslim, ada sakit, udah check up medis, tapi hasilnya normal semua, apakah bisa dibantu? Ya, didoakan saja. Kamu doakan terus ya. Kalau perlu diberi air suci. Air suci ya tentu akan lebih efektif kalau dia percaya gitu ya. Ya, baru masuk kenapa tadi, Min? Ya, tadi mengalami gangguan gangguan dunia maya. Nggak tahu, internetnya lagi lagging kali, atau siapa tahu diserang. Wah, spill, Min, sandaran bukunya beli di mana? Sandaran buku apa tuh? Ini ya, itu merek Vivian, bisa diturun naikin ya. Kalau nggak salah harganya berapa ya, Min, lupa dah. Beli online juga. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ditunggu uploadannya di YouTube nanti. Kita akan berdoa ya, kita mohon perlindungan. Baik, mari kita siapkan hati kita. Semoga pada malam ini semuanya bisa menambahkan manfaatnya, terutama untuk mereka yang tentu kebingungan atau dilanda terombang-ambing dalam lautan pengajaran, rupa-rupa pengajaran yang membingungkan, hingga jatuh ke dalam perdukunan atau okultis karena sebenarnya karena rindu untuk mencari Tuhan dan akhirnya salah jalan begitu. Semoga live Komsa KKSM bisa sedikitnya memberi manfaat atau bantuan untuk ini. Doakan Mimin Ahmad tim yang akan pelayanan ke pedalaman 17-20 Agustus nanti supaya sehat selalu dan lindungi dalam segala berkah dan rahmat. Doa adalah bentuk donasi yang lain juga. Nah, tapi jika ada yang tersentuh mau berdonasi dalam bentuk materi, silakan lihat di link bio Mimin ya. Bisa sekiranya bisa bantu untuk biaya pelayanan juga. Terima kasih teman-teman semua. Sehat selalu. God bless you. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator arepo tenet opera rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, juga memeliharaku. Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan sejahat. Dengar rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya. Dan semoga engkau, hai Panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah, mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia, hendak membinasakan jiwa-jiwa. Amin. Bunda Maria, doakan kami, para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah di sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God bless you. See you hari Minggu malam ya. Oke, God bless. Air suci bisa kedaluarsa nggak bisa. Kalau dia makin kurang bisa ditambah ya. Bisa ditambah sendiri. Oke, amin. Selamat malam, Min. Selamat malam juga. God bless you. Oke.